pembelajaran bersama Bapak Fathur di channel Fathur Al-Faruq. By the way, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tegur, nomor induk mahasiswa 112000006, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Biologi, akan menyajikan telaah artikel tugas dari mata kuliah mikrobiologi yang berjudul Sejarah Perkembangan Mikrobiologi. Telaah artikel ini diambil dari artikel yang ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Agus Krisno Dudianto, Magister Kesehatan dan kawan-kawan, yang berjudul Sejarah Perkembangan Mikrobiologi, hasil studi pembelajaran berbasis masalah. Konsep umum dari tema artikel ini adalah mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat sejarah perkembangan mikrobiologi. Terdapat banyak permasalahan yang timbul karena banyaknya segala upaya para ilmuwan yang intinya ingin mengetahui asal mula kehidupan, dan disinilah memunculkan permasalahan adanya benturan atau pertentangan antar para ilmuwan yang saling menegasikan tentang hasil eksperimen asal mula kehidupan. Tujuan penelitian dari artikel ini adalah pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup mikrobiologi. Yang kedua, memaparkan sejarah perkembangan mikrobiologi sejak ditemukannya mikroskop. Sementara metode penelitian yang diambil oleh peneliti, yang pertama, pengumpulan data yang dipakai untuk mengumpulkan data yang berbeda secara serentak. Yang kedua, menganalisis data yang terkumpul mulai dari mengagregasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Yang ketiga, memperbaiki semua data yang telah terkumpul dalam pendekatan studi kasus masalah, dilakukan penyempurnaan atau penguatan data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. Metode penelitian yang keempat, dilakukanlah secara komunikatif, mudah difahami sehingga memudahkan untuk memahami seluruh informasi tentang sejarah perkembangan mikrobiologi. Sementara hasil dan pembahasan dari artikel ini dimulai dari seorang tokoh yang bernama Robert Hooke. Dia adalah seorang matematikawan sekaligus sejarawan dan ahli mikroskop asal Inggris. Di dalam bukunya Micrographia, Robert Hooke mengilustrasikan struktur badan buah dari suatu jenis kapang. Ini adalah deskripsi pertama tentang mikroorganisme yang telah dipublikasikannya. Robert Hooke sebagai penemu sel pertama, dia mengamati sayatan gabus dari batang Quercus subur menggunakan mikroskop. Robert Hooke menyebutkan ruang-ruang kosong tersebut adalah istilah selulae atau sel. Sel yang ditemukan Robert Hooke merupakan sel-sel gabus yang telah mati. Bisa diperhatikan pada gambar ini. Ini adalah gambar dari hasil sayatan gabus, yang di dalam gambar ini ada ruangan-ruangan kosong, dan satu ruangan kosong inilah yang disebut dengan sel mati karena tidak memiliki sitoplasma. Tokoh yang kedua adalah Anthony van Leeuwenhoek. Dia adalah seorang pedagang dari Belanda.
Dia adalah penemu mikroskop yang berupa kaca pembesar tunggal berbentuk bikonveks dengan spesimen yang telah diletakkan di antara sudut apertur kecil pada penahan logam, yang mikroskopnya tersebut itu mampu melihat dengan pembesaran 300 kali. Anthony van Leeuwenhoek termasuk orang pertama yang menemukan bakteri atau melihat bakteri. Mikroorganisme yang telah ditemukannya itu dikenal dengan nama V. animalcules yang telah dipublikasikan lewat surat pada Royal Society of London tahun 1684. Dengan ditemukannya mikroskop dan ditemukannya yaitu mikroorganisme pada saat penemuan Anthony van Leeuwenhoek menimbulkan dua pendapat mengenai asal-usul mikroorganisme. Yang pertama adalah kelompok abiogenesis yang menyatakan makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang kedua, biogenesis merupakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lebih dulu hidup di udara. Teori yang pertama, generasi spontanea atau yang dikenal dengan istilah abiogenesis, munculnya makhluk hidup secara spontan. Hal ini diindikasikan yaitu pada teori ini mampu menjelaskan adanya lalat pada daging, tikus pada makanan ternak yang terurai, munculnya ular yang membusuk pada air yang mengenang. Sehingga pada abad ke-19 muncul isu ilmu pengetahuan tentang asal-usul kehidupan, sehingga memunculkanlah dua aliran. Aliran yang pertama adalah aliran non-vital yang menyatakan bahwa asal-usul kehidupan itu dipengaruhi oleh faktor di luar organisme. Aliran yang kedua adalah aliran vital yang menyatakan bahwa asal-usul kehidupan itu berasal dari organisme sebelumnya. Tokoh yang menjadikan peletak dasar dari abiogenesis atau generasi spontanea adalah Aristoteles. Dia adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia termasuk multitalenta, menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Sehingga Aristoteles menyatakan organisme hidup atau makhluk hidup kecil atau mikroorganisme terjadi dan muncul dari benda mati, sehingga dikenal dengan teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda mati. Teman-teman dan sahabat yang berbahagia, ternyata teori yang dimunculkan oleh Aristoteles ini ditentang oleh beberapa ilmuwan yang lain. Di antaranya adalah Francesco Redi. Francesco Redi termasuk seorang fisikawan Italia yang orang pertama kali menolak teori generasi spontanea, sehingga dia berupaya untuk menjelaskan bahwa makhluk hidup itu perlu asal-usul di mana ia berasal. Dan dia membuktikan bahwa teori abiogenesis itu adalah tidak benar. Oleh karena itu, Francesco Redi dalam membuktikan tentang pernyataannya tersebut dengan melakukan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan daging. Daging diletakkan pada 3 wadah. Wadah pertama terbuka, wadah kedua yang ditutup kain kasa, dan wadah yang ketiga ditutup kain yang tertutup rapat. Setelah dalam waktu tertentu ternyata daging yang berada pada wadah terbuka ini munculnya yaitu larva. Sementara pada wadah yang tertutup kasa ditemukannya sedikit larva pada daging dan banyak larva di atas kain kasa. Dan yang ketiga adalah yaitu daging di dalam wadah yang tertutup rapat tidak ditemukan larva. Sehingga Francesco Redi itu menyatakan bahwa ulat yang ada dalam daging busuk itu adalah larva yang berasal dari telur lalat.
bukan hasil dari generatio spontanea atau bukan berasal dari daging tersebut. Teori dari Francis Reddy ini kemudian dibantah oleh seorang tokoh yang sebagai pendukung teori abigenesis yang bernama John Needham. John Needham seorang pendeta bangsa Irlandia, filsafat alam, ahli geologi dan botani. Dia melakukan percobaan menggunakan daging rebus atau rebusan padi-padian dan kaldu, yaitu air kaldu ditaruh pada suatu tempat yang terbuka dan dipanaskan yang tidak sampai mendidih. Setelah dibiarkan beberapa saat waktunya, maka air kaldu ini ditemukan keruh dan ternyata ada mikroorganismenya. Maka John Needham menyatakan bahwa munculnya animalcules atau sel atau mikroorganisme berasal dari rebusan daging dan kaldu. Jasad-jasad renek mikroorganisme terjadi secara spontan dari daging. Sumber makhluk hidup dari udara. Itu adalah teori yang dikemukakan oleh John Needham. Kemudian John Needham ini dibantah lagi oleh seorang tokoh yang menjadikan penentang abigenesis yang bernama Lazzaro Spallanzani. Dia adalah seorang biologiawan Italia dan dia ingin membantah teori Aristoteles dan John Needham bahwa dua teori itu adalah tidak benar. Dengan jalan Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan dengan menggunakan air kaldu yang ditaruh pada dua labu. Labu pertama terbuka, labu kedua tertutup. Keduanya dipanaskan sampai mendidih untuk melakukan sterilisasi. Ya, ternyata pada beberapa saat waktunya terjadi perubahan pada tabung atau labu pertama yang terbuka, air kaldunya keruh dan ada mikroorganismenya. Sementara pada labu yang kedua yang tertutup rapat tidak keruh dan tidak ada mikroorganismenya. Sehingga kemudian menyatakan di sini menurut Lazzaro Spallanzani, faktor yang menentukan kehidupan itu adalah potensi faktor biologis atau oksigen atau udara. Dan pernyataan kesimpulan dari Lazzaro Spallanzani ini tidak meyakinkan John Needham. Sehingga ya muncullah seorang tokoh yang bernama Francis Louis Pasteur. Dia adalah seorang ahli kimia yang menaruh perhatian pada mikroorganisme. Pasteur tertarik untuk meneliti peran mikroorganisme dalam industri anggur, terutama dalam pembuatan alkohol. Ternyata Louis Pasteur menyatakan dari percobaan itu bahwa faktor lingkungan itu sangat penting bagi kehidupan mikroorganisme. Ada udara, ada oksigen, ada panas, dan seterusnya itu. Nah, untuk membuktikannya itu, Louis Pasteur melakukan eksperimen dengan menggunakan sebuah labu yang berleher angsa atau berbentuk huruf S. Louis Pasteur memanaskan air kaldu tersebut dengan panas yang mendidih sebagai upaya sterilisasi dan diletakkanlah pada sebuah labu yang labu atau botol tersebut berleher angsa. Ya, sehingga udara yang berada dari luar ini masih bisa masuk ke dalam labu, ya, dalam labu, tetapi partikel-partikel udara, debu-debu udara, spora-spora yang berada di udara akan terperangkap di dalam leher angsa. Ya, sehingga pada saat yaitu waktu tertentu setelah eksperimen itu dilakukan, yaitu di dalam air kaldu tersebut jernih, tidak ada mikroorganismenya. Sehingga Louis Pasteur menyimpulkan bahwa teorinya itu dikenal dengan slogan omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo. Semua kehidupan itu berasal dari telur dan semua telur itu berasal dari suatu yang hidup. Penentang teori abigenesis yang berikutnya setelah Louis Pasteur diantaranya adalah Franz Cloos. Franz Cloos melakukan percobaan dengan daging yang telah masak dilewatkan dalam asam kuat.
ternyata setelah beberapa saat diamati, di dalam daging yang masak yang dilewatkan asam kuat tersebut tidak ditemukan koloni mikroba. Kemudian diikuti oleh seorang tokoh yang bernama Theodor Schwann, melakukan percobaan dengan mengalirkan udara panas melalui pipa ke dalam tabung kaldu dan tidak ditemukan mikroba. Coba diperhatikan, ini adalah gambar dari beberapa penelitian biogenesis, yaitu Max Klotz dan Theodor Schwann. Jadi pada yang pertama ini adalah Franz Klotz, ya, di mana adalah daging masak ini dilewatkan dalam asam kuat dan disimpulkan yaitu tidak ada mikroba. Begitulah dengan Schwann. Oleh karena itu, yaitu percobaan ini yang dilakukan oleh Franz Klotz dan Theodor Schwann ini tidak meyakinkan kubu abiogenesis. Alasannya adalah apa? Wajar koloni mikroba itu tidak ditemukan karena ada asam kuat atau dilewatkan asam kuat atau udara yang panas, di mana asam kuat dan udara yang panas itu bisa mengubah udara. Sehingga percobaan Franz Klotz dan Schwann ini tidak mampu menjatuhkan percobaan atau teori abiogenesis. Maka kembali kepada teorinya, yaitu John Tyndall. Ya, John Tyndall menyatakan bahwa di antara bukti-bukti yang paling penting adalah hasil percobaan John Tyndall pada awal tahun 1870-an dengan menciptakan sebuah kotak bebas debu dan menempatkan tabung-tabung berisi kaldu steril di dalamnya. Selama udara dalam kotak bebas dari debu, maka selama itu pula kaldu akan mengendap dan tertahan pada tabung berlayar angsa yang menuju ke dalam kotak. Sehingga dari percobaan John Tyndall terbukti bahwa mikroorganisme terbawa oleh partikel-partikel debu. Teori yang dinyatakan oleh John Tyndall ini mendukung dari teorinya Louis Pasteur, ya. Dan dengan teori yang dikemukakan oleh Louis Pasteur terakhir, ya, bahwa dikenal dengan slogan Omne Vivum ex ovo dan Omne Ovum ex vivo, maka teori generasi spontanea atau abiogenesis menjadi tumbang. Nah, saat itulah muncul teori biogenesis yang digagas oleh Louis Pasteur. Kemudian yang berikutnya yang mendukung teorinya Louis Pasteur adalah seorang ilmuwan yang bernama Robert Koch. Dia adalah pendiri modern tentang bakteriologi. Robert Koch menemukan darah dari domba yang telah mati karena penyakit antraks, menunjukkan bakteri batang itu dari bakteri lain yang ada, kemudian menginjeksikannya ke dalam tikus yang sehat. Ternyata tikus selanjutnya menunjukkan perkembangan menuju antraks, dan bakteri yang diisolasi dari tikus menunjukkan kesamaan bakteri yang berasal dari domba yang sakit sebelumnya. Maka Robert Koch menyatakan mikroba tertentu merupakan agen penyakit tertentu. Sehingga dari pernyataan Robert Koch ini, maka seorang tikus yang terkena penyakit antraks itu berasal dari bakteri antraks. Dari mana asal bakteri dan dari mana asal kehidupan itu? Di dalam artikel tersebut dijawab belum terjawab. Setelah teori Louis Pasteur dan John Tyndall tidak mampu menjawab dari manakah asal mula bakteri, dari manakah asal kehidupan. Ya, dari sinilah maka penulis artikel tadi menyatakan bahwa dari mana asal bakteri dan dari mana asal kehidupan itu tergantung pada pandangan hidup seseorang. Dari pandangan hidup seseorang inilah melahirkan beberapa aliran. Ada namanya aliran vitalis, bahwa kehidupan berasal dari adanya peran organisme sebelumnya. Yang kedua adalah non-vitalis, yang menyatakan bahwa mikroorganisme atau kehidupan itu adanya peran faktor di luar organisme. Dan yang ketiga adalah dogma faham gereja yang berlandaskan materialisme atau benda. Nah, dari sinilah maka
Menurut penulis artikel tersebut memunculkan pemisahan antara ilmu dan agama. Bagaimana dengan agama Islam? Ternyata agama Islam itu tidak menyatakan bahwa makhluk hidup atau kehidupan berasal dari materi. Tidak juga menyatakan asal-usul kehidupan itu berasal dari organisme. Dan juga tidak menyatakan bahwa asal mula kehidupan itu berasal dari faktor di luar organisme. Tetapi di dalam agama Islam menyatakan bahwa min aina ataitu, dari mana aku datang, yaitu diciptakan oleh zat yang telah menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Yaitu diciptakan oleh Allah adalah diperuntukkan untuk manusia agar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kemana kembalinya ketika meninggal dunia? Maka kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukan di dunia ini. Jadi kesimpulan artikel yang ditulis oleh penulis tersebut, yang pertama menyatakan mikrobiologi merupakan suatu ilmu yang pelajari tentang makhluk hidup kecil yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata biasa, serta memerlukan suatu benda untuk dapat melihatnya yang telah kita kenal dengan alat namanya mikroskop. Yang kedua adalah cakupan mikrobiologi itu mencakup pembahasan tentang bakteri, mikojamur, virus. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah sejarah perkembangan mikrobiologi dimulai dari ditemukannya mikroskop, kemudian mendorong para ilmuwan untuk membuktikan asal mula makhluk hidup yang saling membantah di antara para ilmuwan. Terjadi benturan dan silih berganti antara teori abigenesis dengan anti-abigenesis atau bigenesis, walaupun pada akhirnya dikuatkan dengan teori biogenesis. Artikel ini ditulis bersumber dari referensi yang pertama, Dwijo Seputro tahun 1994, dasar-dasar mikrobiologi, ya, Jambatan Malang. Ya, yang kedua adalah buku yang dikarang oleh Waluyo pada tahun 2007 berjudul Mikrobiologi Umum yang diterbitkan oleh UMM Press Malang. Kemudian yang ketiga yaitu buku yang dikarang oleh Stanier dan kawan-kawan tahun 1982 yang berjudul Dunia Mikroba yang dicetak oleh Batara Karya Aksara Jakarta. Demikian penyajian materi tentang sejarah perkembangan mikrobiologi hasil dari telaah artikel seorang peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.